Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya tampil lagi sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya coba meraba-raba seperti apa arah politik tiga tokoh, tiga figur yang oleh lembaga survei itu teratas selalu perolehan elektoralnya hingga hari ini. Ketiga tokoh ini adalah Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Anies Baswedan. Selain ketiga nama ini, ada dua kuda hitam yang juga selalu muncul membayangi ketiga ini dengan perolehan survei yang selalu bermain di angka 3-4%. Figur-figur tersebut adalah Bapak Ridwan Kamil, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dan ada lagi satu Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Sahabat dan sobat IPISO, pertama mungkin yang ingin saya bahas bahwa kenapa hanya ketiga nama ini, yaitu Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Anies Baswedan, yang sampai hari ini mendapatkan kepercayaan elektoral yang tinggi oleh publik, oleh masyarakat Indonesia. Apa faktor-faktor sehingga figur yang lain yang juga sebenarnya dari segi ketokohan itu tidak kalah. Sebut saja Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian saat ini. Beliau adalah Ketua Umum Partai Besar, Partai Golkar, partai pemenang kedua di pemilu 2019 lalu. Kenapa Bapak Airlangga Hartarto itu tidak mampu bersaing dengan Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies? Pertanyaannya, apakah memang Pak Prabowo ini, Pak Ganjar ini, Pak Anies ini sudah sulit dikejar oleh Pak Airlangga? Tentu bisa iya, bisa tidak, sangat tergantung pada seperti apa Golkar dengan Bapak Airlangga memainkan peran-peran politiknya di Pilpres 2024. Begitupun dengan tokoh sekelas Ridwan Kamil, gubernur di Jawa Barat, dengan geopolitik terbesar di Indonesia. Jawa Barat ini mengontrol kurang lebih itu 20% suara nasional ada di Provinsi Jawa Barat. Agus Harimurti Yudhoyono, anak mantan presiden 2 periode, anak SBY, berada pada geopolitik yang kuat, yaitu Jawa Timur, dengan perolehan geopolitik kedua tertinggi setelah Jawa Barat, yang mengontrol suara kurang lebih 18% sampai 19%. Kenapa bisa kedua tokoh yang sebenarnya dari segi geopolitik mereka berada pada basis geopolitik yang kuat itu belum mampu mengejar Ganjar Pranowo yang berada di Jawa Tengah, yang menjadi gubernur Jawa Tengah, yang berada pada wilayah ketiga terbesar geopolitik di Indonesia. Jawa Tengah ini mengontrol kurang lebih 16% suara nasional. Kemudian DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengontrol kurang lebih 10% suara nasional. Pak Prabowo Subianto sendiri, walaupun tidak memiliki basis yang jelas, tetapi
karena 2 periode terakhir ini maju sebagai calon presiden melawan Pak Joko Widodo, tentu popularitasnya sudah berada pada puncak pengenalan, dan sayangnya sebagai figur yang notabene adalah 2 periode melawan Jokowi, harusnya memang dalam kondisi saat ini Pak Prabowo ini harusnya figur dengan kekuatan elektoral yang harusnya paling kuat, harusnya. Kenapa? Karena pengalaman dalam setiap momentum pemilu kada, harusnya figur yang selalu berada di runner up ketika lawan yang mengalahkannya itu sudah tidak ada lagi, atau petahana sudah tidak ada lagi, harusnya bola itu sudah bergulir kepadanya. Namun tentu situasi politik di bangsa ini berbeda, sehingga Pak Prabowo sepertinya harus bekerja mulai dari nol, karena perolehan elektoralnya sampai hari ini itu kurang lebih tidak beda jauh dengan Ganjar. Bahkan survei yang saya kumpulkan ada juga yang memposisikan Pak Ganjar sudah di atas Pak Prabowo, sahabat dan sobat Yusuf. Nah, saya fokus membedah pada 3 tokoh ini. Pertama, tentu saya mulai dari Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo ini selalu menjadi pertanyaan publik, kenapa Pak Prabowo elektoralnya di bawah 20%? Atau ada lembaga survei yang memposisikan di atas 20% atau di bawah 25%? Itu pertanyaannya. Harusnya Pak Prabowo ini kan seharusnya minimal 35%. Harusnya sudah bermain di angka 45%. Kenapa? Karena dia runner up. Dia selalu berada pada posisi 44-48% dalam setiap pertarungan Pilpres melawan Jokowi. Pertanyaannya, di mana suara-suara yang 44-58% itu? Nah, hasil penelusuran saya, hasil kajian saya, hasil analisis saya berdasarkan tinjauan data yang saya kumpulkan, baik itu survei dari lembaga-lembaga nasional maupun survei di internal kami di PT Indeks Politika Indonesia PTIP yang kami kumpulkan, bahwa ternyata Pak Prabowo ini pemilihnya di 2014, pemilihnya di 2019 itu banyak direbut oleh Bapak Anies Baswedan. Dan ada beberapa basis kantong-kantong suara Pak Prabowo saat ini itu mengalihkan dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Ridwan Kamil. Artinya memang ketokohan Pak Prabowo itu menjadi redup dengan hadirnya tokoh-tokoh muda, kepala-kepala daerah potensial ini. Pertanyaannya, apakah memang publik sudah menganggap Pak Prabowo ini sudah tidak layak lagi bertarung di 2024 karena masanya sudah lewat? Itu perlu kita kaji secara mendalam. Kalau saya secara pribadi melihat dengan perolehan elektoral Pak Prabowo saat ini yang ditempel oleh Ganjar, bahkan ada juga lembaga survei yang memposisikan Ganjar di atasnya, maka memang Pak Prabowo harus menimbang secara matang, mengkaji secara matang untuk bisa kembali tampil di perhelatan Pilpres. Kenapa? Karena orang yang 2 periode melawan Jokowi harusnya elektoralnya itu jauh dari Ganjar, jauh dari Anies, tapi sayangnya masih ditempel. Namun tentu ada banyak kajian yang mungkin perlu dikaji oleh Pak Prabowo dan seluruh jaringan Gerindra terkait pemilu dan Pilpres 2024. Mungkin yang perlu dipikirkan juga Pak Prabowo adalah perolehan suara elektoral Partai Gerindra itu sendiri ketika Pak Prabowo itu tidak tampil kembali di Pilpres 2024. Apakah akan mempengaruhi Gerindra ketika Pak Prabowo tidak maju lagi? Dalam arti kata Gerindra akan tergerus elektoral partainya dan tidak berada lagi pada posisi 3 besar? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung seperti apa keputusan politik Pak Prabowo, baik ketika dia maju sebagai calon presiden kembali ataupun tidak jadi maju dan menjadi kingmaker atau mendorong figur tertentu untuk diusung oleh Partai Gerindra. Baik, saya ke Pak Anies Baswedan dulu karena ada kaitannya dengan Pak Prabowo. Pak Anies Baswedan
Hasil penelusuran saya memang banyak perolehan suara Pak Prabowo di 2019 yang beralih ke Pak Anies Baswedan. Terkhusus suara-suara kelompok-kelompok Islam yang selama ini dipelihara oleh Pak Prabowo atau berada di barisan Pak Prabowo, kelihatannya mereka lebih nyaman dan lebih sreg ke barisan Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI saat ini. Artinya memang kehadiran Pak Anies ini bisa mengganggu Pak Prabowo. Berarti keputusan politik Pak Prabowo itu harus melibatkan sosok seorang Anies. Karena irisan politik keduanya itu sangat tajam. Sahabat dan sobat Ipiso, memang kalau dilihat hasil survei sampai hari ini, Pak Prabowo dengan Pak Anies ini harus ada salah satunya yang mengalah kalau keduanya ini ingin memenangkan pertarungan Pilpres. Jika memang Pak Prabowo ngotot maju kembali, maka Pak Prabowo harus meyakinkan Pak Anies agar Pak Anies mau bersabar untuk memberikan ruang kepada Pak Prabowo satu kali lagi untuk maju dan bertarung di 2024 ini, dengan catatan Pak Anies mengalah dan mendorong Pak Prabowo dan mendukung Pak Prabowo. Itu opsi pertama yang mungkin harus diambil oleh Pak Prabowo di 2024. Nah, pertanyaannya, apakah Anies mau membuang peluang untuk tidak tampil di perhelatan Pilpres? Tentu jawabannya bisa iya, bisa tidak. Artinya, kalau dilihat dari persiapan Anies sampai hari ini dan dorongan dari tokoh-tokoh Islam yang berada di barisan Pak Anies, maka kemungkinan besar Pak Anies itu akan memaksakan diri untuk tampil selama ada partai politik yang membuka ruang sebesar-besarnya untuk mengusung Anies maju sebagai calon presiden 2024. Nah, namun ketika Pak Anies misalnya memaksakan diri maju dan Pak Prabowo juga memaksakan diri maju, maka besar kemungkinan keduanya akan saling mengganggu, keduanya akan saling berebut basis-basis yang sama, yaitu basis-basis yang selama ini berada pada barisan kelompok-kelompok yang oposisi, dalam arti kata kelompok-kelompok pemilih yang tidak mendukung Presiden Jokowi atau berada pada kelompok yang mengkritisi Presiden Jokowi. Bagaimana strategi agar Pak Prabowo dan Anies ini itu bisa sukses di 2024? Saya memberikan opsi ada dua. Yang pertama adalah Pak Prabowo maju, Pak Anies memberikan ruang kepada Pak Prabowo. Atau opsi kedua, Pak Prabowo tidak jadi maju dan memberikan ruang kepada Pak Anies. Dalam hal ini, beban untuk mengangkat elektoral Partai Gerindra di pemilu 2024 nanti itu diserahkan pada sosok seorang Anies Baswedan. Artinya, Anies Baswedan bertanggung jawab pada perolehan suara Partai Gerindra pada pemilu 2024 dengan diusung sebagai calon presiden. Itu salah satu opsi yang mungkin bisa dipikirkan oleh Partai Gerindra, Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Dan tentu dengan bergabungnya Prabowo dengan Anies, pertanyaannya, apakah mereka sudah pasti akan memenangkan Pilpres? Jawabannya juga belum tentu. Tetapi ketika mereka bergabung, berkoalisi dalam arti kata, ada yang mau mengalah salah satu dari keduanya, maka tentu potensi untuk memenangkan Pilpres itu terbuka. Ada peluang. Nah, seperti itu. Kita tinggalkan dulu sebentar sosok seorang Anies dengan sosok seorang Pak Prabowo. Mari kita lompat dulu ke sosok seorang Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo, walaupun saat ini bukan penentu kebijakan di Partai PDIP, tetapi dia masih menyandang status sebagai kader PDIP. Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini saat ini dianggap tokoh dengan tren elektoral yang paling bagus. Dalam arti kata,
ketika kita melihat sosok seorang Jokowi 2014 lalu, maka saat ini kita melihat sosok seorang Ganjar Pranowo itu mirip dengan Jokowi yang pada saat itu tren terus naik, dan akhirnya pada saat itu Megawati memutuskan untuk mengusung mengusung Joko Widodo maju sebagai calon presiden di 2014 berpasangan dengan Bapak Yusuf Kalla. Nah sekarang mari kita bedah, apakah Pak Ganjar ini akan seberuntung Pak Jokowi? Bisa iya, bisa tidak. Tapi saya secara pribadi melihat bahwa sosok seorang Ganjar ini yang walaupun pasti sebagai kader PDIP itu menunggu berkah dari Ibu Megawati Soekarno Putri, menunggu berkah dari teman-teman PDIP-nya agar memberikan kesempatan dia untuk melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Pak Jokowi, dalam arti kata melanjutkan tradisi PDIP, yaitu mendahulukan figur yang memiliki elektoral yang bagus untuk diusung sebagai calon presiden seperti yang dilakukan 2014 lalu. Kalau itu dilakukan oleh Ibu Mega, dalam arti kata PDIP pun akhirnya memutuskan untuk mendorong Ganjar Pranowo, maka saya pastikan bahwa tidak ada pilihan lain bagi Prabowo dan Anies kecuali harus berkoalisi. Karena ketika Ganjar diusung oleh PDIP dan Anies dan Prabowo itu terpisah, kedua-duanya maju, maka saya melihat potensi Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pilpres itu sangat terbuka dengan lebar, karena Ganjar relatif mampu mengamankan basis-basis elektoralnya dan mampu merebut basis-basis elektoral pendukung Jokowi, sementara Pak Prabowo dengan Anies akan saling bergosokan, saling bergangguan di basis-basis elektoral mereka, karena irisan politik keduanya sangat kental. Itu ketika Ganjar Pranowo diusung PDIP. Nah pertanyaannya, bagaimana jika Ganjar tidak diusung PDIP? Ini yang menarik. Jika Ganjar tidak diusung PDIP, maka Ganjar harus mencari kendaraan politik yang lain. Karena saya melihat Ganjar di 2024 ini tidak akan terhenti, dalam arti kata diusung atau tidak diusung PDIP, Ganjar akan maju karena dua alasan yang sangat kuat. Pertama, ini adalah momentum seorang Ganjar Pranowo. Ini adalah momentum Ganjar untuk menjadi presiden. Kalau dia melewatkan momentum ini, belum tentu momentum itu akan datang lagi kepadanya 2029 nanti. Kalau momentum 2024 ini dia lewatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Ganjar tidak bisa mengabaikan dukungan elektoral yang mengalir kepadanya saat ini. Tren survei yang terus naik itu tidak bisa diabaikan. Dan tentu itu akan menjadi modal besar seorang Ganjar Pranowo untuk menatap Pilpres tanpa PDIP jika, dan saya ulangi lagi, jika PDIP tidak ingin mengusung Ganjar dan memaksakan terah Bung Karno, yaitu Ibu Puan Maharani yang dipaksakan maju. Walaupun PDIP mungkin akan melewatkan tradisinya, yaitu tradisi mengusung capres dari kader, dan harus legowo mengusung cawapres dari kader, yaitu Ibu Puan Maharani atau Bapak Prananda Prabowo. Pertanyaannya, jika PDIP tidak mengusung Ganjar, apa yang harus dilakukan Ganjar? Ganjar kemungkinan besar akan mendapatkan karpet merah pada dua gerbong ketika Ibu Megawati dan PDIP-nya tidak mengusung dia. Gerbong pertama yang akan yang menyiapkan karpet merah untuk Ganjar adalah gerbong SBY. Karena bukan lagi rahasia, Demokrat dan PDIP, Bu Mega dan SBY itu, saya tidak mengatakan mereka bermusuhan. Tapi sampai hari ini suasana politik keduanya itu belum bisa selaras. Suasana politik keduanya belum bisa menyatu. Artinya potensi mereka untuk bertabrakan atau berlawanan atau bersaing di 2024 kembali akan terbuka lagi. Atau tradisi lama akan terus berlanjut. Jika memang Ganjar
ditinggalkan PDIP, maka kemungkinan besar karpet merah itu akan terbuka dan lahir dari Partai Demokrat. Itu satu gerbong. Lalu gerbong yang mana lagi yang bisa membukakan karpet merah bagi Ganjar? Saya membacanya potensi juga bagi Nasdem, bagi Golkar juga mau menyiapkan karpet merah untuk Ganjar juga sangat terbuka. Karena Ganjar ini memiliki peluang untuk memenangkan Pilpres sangat terbuka ketika ada partai yang mengusungnya. Nah, kemudian ada lagi gerbong dari Indonesia Timur yang juga tidak kalah seksi bagi Ganjar ketika dia menyatu, yaitu gerbong Andi Amran Sulaiman. Andi Amran Sulaiman ini dengan gabungan Tirang Group dan Joling Group adalah satu kekuatan politik yang sangat dahsyat, satu kekuatan politik yang sangat kuat yang ada di kawasan Indonesia Timur. Bukan lagi rahasia, Joling Group dan Tirang Group ini adalah dua perusahaan raksasa yang menguasai perekonomian di kawasan Indonesia Timur. Kedua grup ini itu membuka lapangan kerja yang sangat luas sehingga itu menjadi modal sosial politik dari seorang Andi Amran Sulaiman yang didukung oleh koleganya. Artinya Ganjar ketika bergandengan dengan gerbong Andi Amran Sulaiman, maka potensi Ganjar untuk mendapatkan partai politik menurut saya itu tidak sulit. Ada dua hal yang membuat kenapa saya yakin tidak sulit. Pertama, Ganjarnya sendiri memiliki nilai jual karena basis geopolitiknya sangat seksi dari Jawa Tengah dan beliau adalah tokoh asli Jawa. Yang kedua, elektoralnya saat ini tertinggi versi beberapa lembaga survei ataupun urutan kedua versi beberapa lembaga survei. Itu modal pertama dari seorang Ganjar Pranowo. Modal kedua adalah ketika dia bergandengan dengan sosok Andi Amran Sulaiman. Andi Amran Sulaiman ini itu bisa menghadirkan partai politik dengan kekuatan jaringan politiknya yang kuat dan kekuatan kos politiknya yang kuat. Karena berbicara Pilpres, orang berbicara dua hal. Berbicara kos politik. Karena kos politik itu adalah pintunya untuk meyakinkan partai politik dan jaringan politik yang kuat adalah pintunya untuk meyakinkan elit-elit politik agar mau bersama dengan Ganjar dan Andi Amran Sulaiman. Artinya PDIP kemungkinan besar akan sangat dirugikan ketika dia meninggalkan Ganjar. Ketika Ganjar menggabungkan kekuatan dengan Andi Amran Sulaiman, ataupun misalnya Ganjar menggabungkan kekuatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono Pak SBY dengan Demokratnya dan dengan AHY-nya putranya. Nah pertanyaannya, ketika Ganjar itu menggabungkan kekuatan, maka seperti apa yang harus dilakukan PDIP dan arah seperti apa yang mungkin dilakukan PDIP? Publik selalu membaca bahwa kehadiran Puan Maharani ini itu hanya bisa sebatas calon wakil presiden. Sahabat dan sobat Ipiso, Puan Maharani ini dari segi perolehan elektoral sampai hari ini itu sangat sulit untuk dijual sebagai calon presiden. Nah, ketika misalnya Bu Mega legowo menurunkan grade-nya dan hanya mempersiapkan kader sebagai cawapres, maka pilihannya kan pasti ada dua. Pertama adalah pasti Pak Prabowo Subianto, seperti yang sering disebut-sebutkan di media sosial, ataukah Bapak Anies Baswedan. Pertanyaannya, mungkinkah Puan Maharani dengan Anies Baswedan ini bisa menyatu? Ketika Ibu Mega dengan PDIP sudah memutuskan meninggalkan Ganjar, maka potensi Ibu Mega menggait Anies Baswedan itu saya pikir akan terbuka. Karena dalam dunia politik itu kepentingan yang utama, kemenangan yang utama. Kenapa? Untuk mengimbangi Ganjar, PDIP butuh sosok seorang Anies Baswedan. Kenapa? Karena memang kalau dilihat tren pergerakan politik saat ini, memang Ganjar dan Anies inilah primadona saat ini yang tidak bisa dipungkiri, sahabat dan sobat Ipiso. Artinya, Bu Mega itu harus membuka ruang untuk mengkaji dan membedah, menganalisis pasangan Anies dengan Puan Maharani. Dan
mengajak Gerindra dan Pak Prabowo bergabung dalam koalisi ini. Jika Anies dengan Puan Maharani itu ditakdirkan bisa bersatu karena persoalan politik, perputaran roda politik mengantarkan pintu-pintu terbuka untuk mereka bersatu, tentunya dengan sokongan dari Gerindra dan Pak Prabowo yang kalau mau legowo, mau menjadi kingmaker bersama Bu Mega, saya pikir paket Anies dengan Puan ini adalah paket yang sangat dahsyat, yang tentu akan mampu mengimbangi Ganjar Pranowo. Karena kalau jika Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Andi Amran Sulaiman atau berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, maka Anies Baswedan ketika dibukakan karpet merah oleh Nasdem, dibukakan karpet merah oleh Demokrat, dibukakan karpet merah oleh Golkar, maka potensi tiga pasangan itu bisa terbuka, tetapi siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan? Saya melihat jika Prabowo dengan Anies dua-duanya maju, maka Ganjar Pranowo akan sangat diuntungkan, baik itu Ganjar berpasangan dengan Andi Amran Sulaiman atau berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau memilih salah satu dari dua gerbong ini. Nah, cara yang paling efektif yang harus dilakukan oleh Bu Mega adalah meyakinkan Pak Prabowo agar Pak Prabowo mau bersama Bu Mega untuk menjadi kingmaker dan memunculkan dua nama, yaitu memunculkan dua nama, yaitu Anies Baswedan berpasangan dengan Puan Maharani atau Anies Baswedan berpasangan dengan Prananda Prabowo atau Terah Bung Karno. Kalau itu berhasil diyakinkan, maka Pilpres kemungkinan akan lari hanya dua pasangan atau head to head. Dalam hal ini, Ganjar Pranowo Andi Amran Sulaiman atau Ganjar Pranowo Agus Harimurti Yudhoyono atau Prabowo Subianto Puan Maharani atau Anies Baswedan Puan Maharani, Anies Baswedan Prananda Prabowo, Prabowo Subianto Prananda Prabowo dari Terah Bung Karno. Nah, ataukah Anies memaksakan menciptakan gerbong ketiga dengan meyakinkan partai Nasdem dan Demokrat atau Golkar? Dalam hal ini Anies menggandeng salah satu antara AHY atau Airlangga dan mampu meyakinkan Nasdem untuk mau bersama dengan Anies. Karena kalau misalnya Ganjar berpasangan dengan Andi Amran Sulaiman tanpa PDIP, maka kemungkinan besar dalam kajian saya, PAN dan PKS, P3 dan PKB atau Partai Islam itu berpotensi diyakinkan oleh Ganjar Pranowo dan Andi Amran Sulaiman untuk mengusung mereka menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan maju bersama kelompok partai berbasis Islam. Itu analisis saya. Ketika misalnya Ganjar bergandengan dengan Andi Amran Sulaiman tanpa PDIP. Nah, jika Prabowo yang berpasangan dengan Puan Maharani, dalam arti kata Gerindra dan PDIP yang berkoalisi, maka memang ada ruang paket ketiga dari Anies dengan formasi Anies atau AHY, Anies atau Airlangga. Dalam hal ini Anies mampu meyakinkan Nasdem untuk menjadi modal kendaraan utamanya menjadi calon presiden dan meyakinkan Demokrat dan Golkar untuk mencukupi koalisi 20% presiden threshold untuk bisa maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, tapi kembali lagi pada analisis saya bahwa ketika tiga pasangan ini maka Ganjar akan sangat diuntungkan, sahabat dan sobat Episo. Nah, itulah gambaran ketiga tokoh kita yang saat ini mendapatkan dukungan elektoral yang sangat kuat. Memang kalau dilihat Pak Prabowo ini sangat dilematis, kasihan. Kenapa? Karena Pak Prabowo kelihatannya akan sulit meyakinkan Ganjar
akan sulit meyakinkan Anies untuk mau mengalah dan memberikan jalan kepada beliau untuk menjadi presiden di 2024. Maka memang kalau dilihat kondisi Pak Prabowo memang harus mengkaji sematang-matangnya pilihan-pilihan politiknya menuju 2024 agar beliau ketika maju kembali itu tidak tersandung lagi, tidak kalah lagi seperti 2014 dan 2019 ya lalu. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah hanya ketiga figur ini yang punya potensi? Saya memang tidak mau menafikan bahwa ketiga figur inilah yang memiliki potensi yang sangat kuat untuk berada di ranah Pilpres 2024. Tokoh-tokoh yang lain, pimpinan-pimpinan partai politik yang lain, itu memang akan sangat kesulitan untuk menghalangi ketiga figur ini untuk bisa tampil di 2024 karena politik kita sampai hari ini masih merujuk pada politikal elektoral atau siapa yang mendapatkan survei yang tertinggi atau dukungan rakyat tertinggi dan ditopang oleh kekuatan finansial dengan masuknya misalnya donatur pemodal untuk membantu figur tersebut, maka memang tidak susah dan tidak sulit bagi figur tersebut untuk meyakinkan partai politik karena partai politik itu seyogianya akan realistis untuk mengusung calon yang peluangnya lebih besar selama calon itu siap dari segi kos politik, siap dari segi koalisi atau tambahan partai politik yang dibutuhkan partai-partai koalisi yang lain. Dalam arti kata, Pak Ganjar harus meyakinkan setiap partai bahwa ketika bersama saya tidak akan susah mencarikan teman partai yang lain untuk bersama dengan saya. Seperti itu. Sahabat dan sobat IPSO, ini adalah analisis saya sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, dalam melihat ketiga tokoh kita yang saat ini selalu terekam survei. Bagaimana menganalisis kekuatan-kekuatan mereka, bagaimana coba meraba-raba arah politik mereka, dan bagaimana memberikan saran dan masukan kepada tokoh-tokoh kita agar betul-betul selektif dalam melakukan sebuah langkah-langkah politik, pilihan-pilihan politik, dan keputusan-keputusan politik agar langkah mereka untuk memenangkan Pilpres itu bisa berjalan mulus. Saya melihat bahwa sampai hari ini ketiga figur inilah yang berpotensi tampil di 2024 dengan tidak menafikan figur-figur yang lain seperti seperti Erlangga Hartarto, seperti Ridwan Kamil, seperti Muhaimin Iskandar, dan seperti Agus Harimurti. Memang kalau dilihat dari perolehan survei, tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, pimpinan-pimpinan partai besar ini, memang harus legowo hanya berada pada posisi calon wakil presiden. Itu pun kalau situasi politik bisa dan membolehkan capres dan cawapres ini bisa tampil 3-4 pasangan dengan sistem presidential yang mewajibkan 20% perolehan kursi untuk bisa mengusung pasangan calon dan calon presiden dan wakil presiden. Nah, kalau dilihat dari kondisi saat ini memang Pilpres 2024 kemungkinan paling besar kemungkinannya adalah head to head. Head to head ini antara Ganjar PS Prabowo atau Ganjar PS Anies Baswedan. Kalaupun misalnya ada lompatan politik yang menginginkan 3 gerbong, maka kemungkinan pun yang tampil ketiga ini, yaitu Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden, Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden, dan Anies maju sebagai calon presiden. Dan percayalah ketika ketiga-tiganya maju, maka Pilpres 2024 akan berada pada 2 putaran. Karena tidak akan mungkin dan sangat berat bagi ada salah satu dari ketiganya untuk bisa mencapai 50+1 di putaran pertama. Artinya di putaran kedua kemungkinan besar akan ada yang gugur, dan saya melihat ketika terjadi 2 putaran, ketika 3 pasang yang maju, maka salah satu dari Prabowo dan Anies lah yang akan terpental dari putaran pertama ke putaran kedua. Ganjar kemungkinan besar akan mulus untuk melewati putaran pertama karena memang modal elektoralnya dan tren elektoralnya saat ini itu susah dibendung.
Apalagi kalau dia bersama dengan gerbong Andi Amran Sulaiman yang memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat, dengan gerbong politik yang sangat kuat, dengan basis politik yang sangat kuat di kawasan Indonesia Timur, maka Ganjar saya pastikan sangat berpeluang untuk lolos di putaran pertama dan menunggu salah satu dari Anies atau Prabowo di putaran kedua ketika ketiga-tiganya ini maju. Baik, itulah analisis sederhana dari saya, sahabat dan sobat IPISO, dan masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Saya sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia meminta maaf sebesar-besarnya ketika misalnya dalam melakukan analisa politik ada hal-hal yang berlebihan. Itu tidak lain hanya sebuah analisis dari kami, dari PT Indeks Politika Indonesia, dengan tidak bermaksud meremehkan tokoh-tokoh kita. Dan ya tentunya analisis kami ini terbuka untuk dikritisi selama misalnya analisis karena memang seyogianya dalam dunia demokrasi analisis data survei, PS data survei, sehingga semua berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga demokrasi ini bisa berjalan dengan cantik, indah, dan menghasilkan kepemimpinan yang luar biasa untuk bangsa ini. Sekian dari saya, sahabat dan sobat IPISO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.